Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sore ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa. Pertama-tama ada beberapa poin dan hal yang terkait dengan peristiwa atau persoalan kegaduhan antara Pak Dodi dan Pak Faisal yang perlu dan harus kami lakukan klarifikasi. Nomor satu, terkait dengan video yang kemarin viral, ya, saya harus menjelaskan kenapa kemarin pada saat saya press conference juga saya agak sedikit terpancing emosi karena saya jujur saya tidak suka melihat video yang diberikan oleh Pak Dodi pada saat kita jumpa pers, video di mana video TikTok atau edit-editan itu buat saya kontennya tidak mendidik atau tidak baik. Nah, itu yang membuat saya terpancing. Ya, dalam hal ini juga perlu kita klarifikasi bahwa kami selaku kuasa hukum memang ya tidak mau atau tidak ingin melihat persoalan ini ke belakang. Jadi pada hari kami menandatangani surat kuasa dengan Pak Dodi, memang kami sepakat untuk tidak melihat persoalan ini ke belakang atau dari awal. Karena apa? Kami tidak ingin nanti malah menjadi memancing emosi dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pada saat itu kami beriktikad baik dan berniat baik. Hari itu adalah hari bagaimana ke depan kami berupaya untuk bisa menjembatani kedua belah pihak. Ya, namun demikian Pak Dodi kemarin di press conference memperlihatkan video tersebut yang ya jujur saya selaku seorang bapak juga tidak suka ya melihatnya. Itu satu. Kedua, mungkin Kang Erik ada yang mau ditambahkan dalam peristiwa hal kemarin. Jadi begini, kami selaku kuasa hukum, saya dan Pak Sunan, katakanlah diskusi dengan klien kami Pak Dodi, dari hasil diskusi itu dan katakanlah ada beberapa data maupun dokumen yang kami terima itu disampaikan kepada kami selaku kuasa hukum. Dari situlah kami memahami itu dan sepenuhnya disandarkan atas data dan dokumen yang kami peroleh itu, gitu. Sehingga kami menyampaikan itu dalam arti kiasan yang lebih luas, pengertian siapakah yang memviralkan. Artinya buka dulu topeng di sini, bukan secara letterless atau harafiah, gitu. Pada saat itu yang memakai katakanlah bungkusan apa gitu ya, yang itu kita ketahui bahwa itu adalah almarhum Bibi. Namun kita lebih fokus kepada siapakah yang memviralkan, itu yang pertama. Dan yang kedua, siapakah pemilik atau yang mengutarakan kalimat yang keterkaitannya dengan nama daripada klien kami Dodi. Mengedit ya. Gitu. Jadi itu yang mengedit juga gitu. Nah, kita lebih cenderung konstruksi hukumnya itu adalah ke arah sana. Jadi bukan literally atau secara harafiah yang memakai topeng itu, tapi adalah siapakah di balik ini. Topengnya itu maksudnya di situ. Kiasan. Yang memviralkan, yang mengedit, yang memiliki kalimat atau suara itu yang perlu kami klarifikasi di sini gitu. Itu yang pertama. Dan sisi yang kedua, bahwa kami selaku kuasa hukum tentunya juga berupaya yang terbaik dalam arti kata pengacara yang baik atau setidaknya kami gitu memiliki atau mempunyai prinsip bahwa perdamaian itu ada satu hal yang baik. Jadi lawyer yang baik adalah lawyer yang bisa mendamaikan para pihak. Oke. Jadi saya sambung. Baru 2 hari saya menerima kuasa ya dari
Pak Dodi, yaitu jatuh pada hari Kamis ya, Ya. pada hari Kamis. Lalu alhamdulillah karena juga kami memiliki niat yang baik ya dalam persoalan ini, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan memberikan jalan saya untuk bisa bersilaturahmi dengan Pak Faisal dan Ibu kemarin pada hari Minggu. Artinya kami kemarin bertemu ya, saya perlu klarifikasi, bukan di tempat Pak Dodi atau bukan di bukan di tempat Pak Faisal, bukan di tempat Pak Dodi, dan juga bukan di tempat saya. Tapi saya harus klarifikasi bahwa tempat tersebut adalah di sini, di mana saya rasa ini adalah tempat yang netral. Di sini tempat rumahnya ibu-ibu atau emak-emak se-Jakarta Barat ya Bu ya. Ya, Ini betul. rumahnya Ibu ya, difasilitasi untuk kami bisa bertemu. Sehingga tidak ada yang merasa kenapa saya harus ke sana, kenapa nggak dia yang ke sini gitu ya. Dan alhamdulillah pertemuan kemarin sama-sama baik dan kami tidak saya dan Pak Faisal beserta keluarga tidak membicarakan persoalan hukum, tapi lebih kepada bicara mengenai kabarnya Gala sekarang saat ini dan kedepannya rencananya seperti apa. Di situ kita bicara kekeluargaan ya, tidak ada kaitan dengan persoalan hukum. Bahkan saya juga tidak mau tahu bagaimana sih awalnya ya, karena buat saya menceritakan awal mungkin saja orang ada hal-hal yang tidak enak sehingga nanti bisa kembali emosionalnya, maka bukan itu. Nah, perlu diketahui juga saya menemui Pak Faisal itu dengan itikat baik, silaturahmi dan membawa sinyal perdamaian. Karena saya sebelumnya saya tanya sama Pak Dodi, ini harus segera diakhiri. Saya selaku penasehat hukum menasehati Bapak supaya tidak berlarut-larut kegaduhan ini atau miskomunikasi ini menjadi konsumsi publik atau tontonan masyarakat yang tidak mendidik. Karena Pak Dodi pada saat itu bilang, ya Mas Sunan, saya siap kalau untuk berdamai segera, tapi saya minta pemulihan nama baik saya. Oke, targetnya adalah itu, sehingga saya dengan nawa itu yang baik, dengan bismillah saya menemui Pak Faisal. Tidak bicara hukum, hanya bicara Pak Faisal, kira-kira kalau Pak Dodi mau berdamai ya, menurunkan segala ego, Pak Faisal bagaimana? Nah, alhamdulillah Pak Faisal menyambut baik. Perdamaian yang saya harapkan adalah tidak kemudian hari. Alhamdulillah kemarin Pak Faisal menanggapi dan menyikapinya dengan baik. Beliau setuju dengan apa yang saya coba formulasikan gitu. Nah, selebihnya saya tidak bicara yang lain-lain karena saya pikir persoalan hukum yang sedang berjalan saat ini itu sudah ada pengacaranya masing-masing ya, baik pihak Pak Faisal maupun pihak Pak Dodi sudah ada pengacaranya untuk persoalan hukum yang sedang berjalan prosesnya saat ini gitu. Bang, ketika kemarin ketemu dengan pihak Pak Faisal sendiri, mungkin dari pihak mereka seperti apa sih mengenai, sempat tadi walaupun tidak membicarakan tentang hukum, tapi apa sih yang kemarin itu yang dibicarakan dengan Pak Faisal sendiri, apa yang ungkapan beliau terhadap Bang Sunan? Iya, yang pasti memang beliau menyampaikan bahwa dengan niat atau itikat dia yang baik, dia tidak ingin Gala itu nanti ketika besar melihat bahwa kakek Faisalnya berseteru dengan kakek Dodinya, atau nanti akan menyebabkan akibat-akibat hukum dari salah satu pihak ya, yang membuat nanti Gala akan berpikir kok kakek Faisal begitu sama kakek Dodi, begitu juga mungkin sebaliknya, kok kakek Dodi begitu sama kakek Faisal. Nah, itulah yang kemarin disampaikan, sehingga saya rasa ini baik ya, baik buat semua ketika betul-betul para pihak yang berseteru ini mau betul-betul menurunkan atau bahkan
syukur-syukur legowo menghilangkan rasa egonya masing-masing. Karena mau sampai dunia kiamat pun kalau salah satu pihak tidak mau menurunkan egonya, ya, atau salah satu pihak ini tetap bersikeras untuk A, B, C dan D, nggak akan pernah selesai perseteruan ini. Tapi sempat ditanyakan juga nggak dengan yang suara menakut-nakuti panggilan monster dodot itu ke Pak Faisal? Saya tidak membahas itu. Ya. Kan seperti saya sampaikan bahwa saya pun hadir di sini ketemu dengan Pak Faisal dan Ibu itu karena untuk gala. Dan saya perlu luruskan, dan buat saya ini bukan satu hal yang menjadi saya hina, menjadi saya rendah. Pertama kali ketika saya ketemu dengan Pak Faisal dan Ibu, saya pertama kali menyampaikan permohonan maaf saya pribadi apabila dalam penanganan perkara ini ada hal-hal atau perkataan saya yang menyinggung baik Pak Faisal, Ibu dan keluarga. Jadi itu yang pertama kali saya pribadi sampaikan. Saya rasa saya tidak perlu minta maaf sama netizen karena saya tidak ada persoalan dengan mereka. Ya, saya begitu ketemu saya langsung sampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak dan Ibu berserta keluarga, dan alhamdulillah beliau menyambut baik, ya. Insya Allah mereka sekeluarga juga memaafkan dan tidak ada persoalan dengan saya gitu. Rencananya kapan Bang Sunan? Dalam artian tadi sempat mau akan duduk bareng, mungkin ada rencana seperti itu nggak dengan kedua pihak ini, Pak Dodi maupun Pak Faisal, yang sudah Bang Sunan datang untuk mungkin mereka yang tadi dibilang sudah mau untuk bersilaturahmi. Rencananya kapan Bang? Jadi setelah kemarin saya berjumpa dengan Faisal dan Ibu, ya saya sampaikan ya ke Pak Dodi, lalu Pak Dodi menyatakan Bang Sunan itu sudah diagendakan oleh pihak pengadilan, ya, bahwa mereka akan ada jadwal mediasi, akan duduk bersama dan ketemu. Nah itu yang kemarin disampaikan oleh Pak Dodi. Nah, sehingga Pak Dodi lebih memilih untuk jalur tersebut. Padahal kemarin saya berharap, ini kan harapan ya, cuma harapan saja, bisa bertemu justru sebelum masuk ke area mediasi persidangan. Jadi ketika nanti kedua belah pihak sudah ada di mediasi persidangan, atau bisa juga tanpa ada kuasa hukum, mereka bisa betul-betul dari hati ke hati tanpa ada harus diskusi dengan kami orang-orang hukum, bisa menemukan satu titik temu yang baik, sehingga pada saat maju ke proses peradilan sudah tidak ada lagi yang menjadi satu persoalan atau tuntutan masing-masing pihak. Tapi Pak, Bang, dari pihak Pak Dodi sendiri seperti apa sih? Mau nggak sih komunikasi kembali dengan Pak Faisal, misalnya dengan komunikasi telepon, dialog gitu? Ya, soalnya kan Pak Faisal juga kayak welcome dan datang untuk rumah, tentu terbuka 24 jam buat menyambut keluarga dari pihak kedua. Ya itu sedikit juga disampaikan karena kita bicara soal gala ya. Yang pasti Pak Faisal berserta keluarga tidak mau membatasi ruang gerak atau rindunya seorang kakek Dodi kepada cucunya yang bernama Gala. Jadi kalau dari pihak Pak Faisal juga kemarin menyampaikan melalui saya bahwa tidak ada masalah atau tidak akan ada upaya untuk menghalang-halangi atau menghambat pertemuan kakek Dodi kepada Gala. Bang, kalau abang mungkin lebih tahu juga kalau pihak pengadilan tuh selalu menyarankan mediasi di luar pengadilan dulu seperti itu. Sampai akhirnya kan abang juga sudah menemui pihak Pak Faisal dan mereka mau gitu. Tapi sampai akhirnya klien abang sendiri nih yang seolah-olah juga udah di pengadilan aja seperti itu. Apakah itu juga jadi niat abang untuk mendamaikan agak-agak terbentur maksudnya seperti itu Bang? Iya, jadi ya saya kan tidak bisa memaksakan Pak Faisal harus mengikuti seperti apa, Pak Dodi harus mengikuti seperti apa. Artinya saya insya Allah dengan nawaitu yang baik sudah berupaya memformulasikan peristiwa ini menjadi
baik, segera dan selesai dengan perdamaian tanpa ada segala sesuatu buntut di kemudian hari. Mohon maaf, saya hanya manusia biasa yang cuma bisa berupaya dan selaku penasihat hukum hanya bisa menasehati kepada klien. Namun demikian, untuk keputusan sikap itu kembali ke pribadi masing-masing, baik itu Pak Faisal maupun ke Pak Dodi. Langkah Abang kemudian seperti apa? Mungkin yang ngikutin keinginan dari klien atau mungkin ada saran-saran lain yang tetap untuk mengusahakan terjadinya perdamaian di luar pengadilan itu? Ya, saya kan sudah mencoba ya, saya sudah berupaya sehingga terjadilah pertemuan saya dalam tempo 2 hari setelah menjadi kuasa hukum Pak Dodi. Dalam waktu 2 hari itu bisa berjumpa dengan Pak Faisal. Itu kan udah ada satu bentuk upaya bentuk upaya supaya persoalan ini segera selesai dengan baik dan berdamai. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tidak ada yang salah, siapa yang benar gitu loh. Dan itu insya Allah saya berani bertanggungjawabkan, saya sudah berupaya maksimal untuk melakukan hal itu. Namun demikian, kalau besok di pengadilan tidak ada titik temu, ya tentunya itu sudah di luar daripada kuasa saya, ya di luar daripada maksud dan tujuan kami yang ingin baik untuk Gala tentunya. Setelah ketemu Pak Faisal sendiri, berarti rencana untuk melaporkan si FI diurungkan atau gimana? Karena mungkin mau mengedepankan perdamaian ini. Oke, kita jawab yang terkait dengan adanya kemarin. Silakan. Jadi kami dalam kapasitas atau selaku kuasa hukum, salah satu fungsi ya atau katakanlah tugas dari kuasa hukum itu kan memberikan pencerahan kepada kliennya. Nah, setelah kami mempertimbangkan secara bersama, gitu, kami memberikan saran kepada klien kami, Pak Dodi, apakah sebaiknya menghindari terlebih dahulu hal-hal yang mengarah kepada upaya hukum. Yang paling utama itu adalah coba mencari sebuah titik temu, dan yang namanya mediasi itu sendiri tidak harus berada di pengadilan. Hukum juga atau peraturan juga mengatur hal itu, gitu loh. Ketika ada titik temu, ada sebuah mediasi yang sama-sama disepakati yang bisa dibawa ke pengadilan, itu pun diatur, gitu. Nah, kami lebih cenderung mengarah ke arah sana, gitu, supaya hal ini bisa saja ketika ada suatu perdamaian, ada sebuah hal yang bersifat kondusif untuk dibawa ke pengadilan. Ya, saya kira itu kan juga salah satu upaya hukum yang mungkin itulah terbaik, gitu. Itu Menempuh jalur kekeluargaan. keluargaan, betul. Jadi kita akhirnya berembuk untuk mengurungkan hal ke arah sana, upaya hukum. Karena kami melihat ke depannya ya, yang terbaik untuk Gala, gitu. Apa jadinya nanti katakanlah Gala sudah dewasa, sudah besar nanti, gitu. Ketika sudah dewasa, menilai kok di antara kakek-kakeknya ini yang saya yakin dan percaya, gitu loh, bahwa kedua kakek ini pasti memiliki rasa sayang yang sama, yang tak ternilai untuk Gala, ya kan? Kok saling lapor, gitu. Nah, itu kita mencoba memberikan pencerahan kepada klien kami, ke Pak Dodi. Dan akhirnya Pak Dodinya sendiri gimana Pak? Menerima, mengikuti saran dari pihak. Jadi gini, ada nasihat-nasihat kami selaku nasihat hukum Pak Dodi, ada yang beliau bisa ikuti, bisa terima, dan mungkin juga ada yang beliau masih pertimbangkan, dan mungkin juga ada bahkan mungkin saja yang Pak Dodi tidak setuju ya. Nah, tapi itu kan kembali lagi dapat dipastikan bahwa saya pribadi dan Pak Erik di sini bekerja itu bukan hanya ya karena diberikan kuasa atau diberikan imbalan jasa hukum. Selayaknya semua orang yang bekerja pastilah mendapatkan imbalan ya, tapi kami juga mengedepankan yang namanya hati nurani. Ketika sesuatu persoalan atau perkara yang kami tangani dan kami rasa dulu sudah tidak bersesuaian dengan hati nurani kami, maka kami tidak perlu waktu lama-lama untuk mengambil sikap.
ya. Dan dalam hal ini bersama ini kami juga menyampaikan bahwa per tanggal hari ini saya, kantor hukum Sunan Kalijaga dan rekan bersama rekan saya Pak Erik Kertanegara sudah menyatakan tadi untuk mengundurkan diri dari kuasa yang sudah diberikan, atau kami mencabut kuasa dari apa yang kami dapatkan gitu, dari saudara atau Bapak Dodi Sudrajat. Berarti yang dicabut ini adalah yang untuk kasus yang kemarin ya Bang? Yang berkaitan dengan tugas yang diberikan kepada saya. Jadi kita ini bukan diberikan tugas untuk peradilan ya, tapi ada tugas-tugas yang lain yang belum mungkin saja dijalankan oleh rekan saya Bang Milano. Nah itulah tadinya ya, saya juga berupaya bagaimana caranya untuk bisa segera selesai dengan baik. Keputusan mundur sudah disampaikan ke Pak Dodi mungkin Bang? Sudah saya sampaikan. Tanggapannya sendiri Bang, Pak Dodi? Tanggapannya baik. Sebentar Mas, sini Mas. Jadi handphonenya sini ya. Jadi saya kira lagi pasangan ya. Kalau kami jelaskan Siang pada jam 11:28 hari ini saya menyampaikan, saya tadi minta waktu sama Pak Dodi, tapi Pak Dodi tidak ada waktu untuk berjumpa dengan kami, sehingga ya bersama melalui via WA sementara saya menyampaikan pengunduran diri saya. Saya sampaikan di sini, bersama ini saya menyatakan pengunduran diri selaku penasihat hukum Bapak Dodi R. Sudrajat ya. Adapun surat pengunduran diri dan pencabutan kuasa resmi akan kami kirimkan ke kantor hukum Bapak Milano SHMH. Terima kasih. Dan alhamdulillah beliau juga sudah jawab, ada jawabannya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Sunan Kalijaga, dengan adanya pernyataan pengunduran diri Bang Sunan selaku penasihat hukum saya, bersama ini saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan hukum yang Bang Sunan berikan kepada saya. Dan selama Bang Sunan menjadi kuasa hukum saya, dengan ini saya meminta maaf jika ada salah, baik sikap maupun perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bang Sunan. Dan saya juga meminta maaf atas situasi yang tidak nyaman untuk Bang Sunan dan keluarga akibat Bang Sunan menjadi kuasa hukum saya. Semoga hubungan baik yang sudah kita jalin bersama tidak memutuskan silaturahmi antara Bang Sunan dan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Sunan Kalijaga. Alhamdulillah kalau saya baca ini ya, beliau tetap ingin menjaga silaturahmi dengan saya. Dan memang itu siokianya seperti itu, karena urusan kuasa hukum dan kliennya itu adalah hal terkait dengan pekerjaan, bukan masalah pribadi. Itu ya, bisa dilihat. Tanda Bang.